Ya. Mereka nunggu-nunggu amal baik daripada keturunannya. Nah, alhamdulillah mungkin saat ini kalian niat nggak niat disampaikan Allah. Ini ada yang niat hari ini mungkin baca burda saya hadiahkan buat kakek saya, nenek saya, atau orang tua saya yang telah pulang ke rahmatullah, sampai. Nggak diniatkan pun juga kalau memang itu yang baca, yang hadir, yang mendengarkan dari keturunannya. Dan saat ini adalah amal yang paling tunggu sama mereka. Seperti kalian itu kalau di pesantren lagi dijenguk, dibawain apa, daging, dibawain duit, dibawain apa, makanan, jengkol, duren, ya duren, apalagi girang nggak? Girang. Kadang-kadang ada teman kita mungkin jarang dijenguk, ngeliat tuh ada yang dijenguk, dia iri nggak? Iri, kadang pengen dijenguk. Ya sama juga orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, kalau kita sering hadiahkan seperti ini, maka ibaratkan kita memberikan hadiah atau makanan yang terindah untuk orang yang telah pulang ke rahmatullah. Nah, bagi mereka yang nggak pernah hadiah seperti ini, nggak pernah ngirim hadiah, nenek moyangnya juga sama berharap-harap. Itu siapa ya? Si fulan ana lihat dapat hadiah mulu, dapat kiriman mulu. Anak kok nggak pernah dapat, kemana ini anak turunan saya? Alhamdulillah kalian di sini dalam keadaan baik, hari-harinya dalam keadaan taat, hari-harinya diisi dengan kegiatan baik. Mudah-mudahan orang tua kalian yang masih ada ataupun yang enggak ada, yang sudah pulang ke rahmatullah, yang masih ada, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya. Ya, yang sudah pulang ke rahmatullah, semoga Allah ampuni dosa-dosanya dan mendapatkan bagian pahala dari apa-apa yang kalian kerjakan di pesantren. Alhamdulillah. Nah, sebagaimana biasanya setelah membaca burda kita sedikit mengambil faidah pembacaan kitab dari kitab Fawaidul Mukhtarah, dan nanti Ustaz tambahkan dengan kitab Tanbih. Ya. Sampai di mana kemarin Ustaz lanjutin saja tentang keutamaan Asyura. Halaman berapa kemarin? 451. Kita tepatnya hari Asyura hari apa? Selasa ya? Hari Selasa. Berarti berapa hari lagi? 3 hari. 3 hari lagi, karena besok udah Sabtu, Minggu, Senin. Senin ini kita sudah puasa. Apa saya jelaskan? Puasa Tasu. Nah, apa faedahnya? Khaliful Yahud. Kata Nabi SAW, puasa Asyura aja nggak apa-apa. Tapi Nabi memerintahkan ketika Nabi sebelum meninggal mengatakan, lau aishtu ila qabilin la asummanna tasi'. Kalau seandainya saya masih hidup sampai tahun depan, maka saya akan berpuasa di hari ke-9. Kenapa? Supaya berbeda dengan orang-orang Yahudi. Kita diperintahkan untuk berbeda dalam segala hal dengan orang-orang Yahudi. Oleh karenanya, kalau tahun kemarin mungkin puasa Tasu'a hanya untuk yang pengen saja, tapi insya Allah untuk tahun ini semuanya wajib berpuasa Tasu'a. Ya, walaupun hukumnya sunnah, tapi pesantren mewajibkan setiap santrinya untuk berpuasa. Dan juga persiapan untuk berpuasa di hari Asyura. Nah, sebelum Ustaz kita ngebahas lanjut yang nomor 3 ya, kemarin sampai nomor 3 ya, berkaitan dengan Asyura. Ada pertanyaan, Ustaz kenapa sih dinamakan Asyura? Kalau kemarin saya jelaskan tuh tentang keutamaan atau hari-hari atau kejadian-kejadian yang terjadi di hari Asyura. Apalagi tadi juga Kiai Maksum
yaitu yang punya makan, punya tempat di sini, menjelaskan juga tentang keutamaan atau hal-hal yang terjadi di hari Asyura. Begitu banyak Allah menjadikan suatu kejadian-kejadian besar di hari Asyura atau 10 Muharram. Yang pertama dia mengatakan bahwasanya hari Asyura itu dikatakan Asyura karena bertepatan dengan tanggal 10 daripada bulan Muharram. 10 apa bahasa Arabnya? Nah, diambil dari kata 10, maka dikatakan Asyura. Itu yang pertama. Ada juga yang mengatakan karena Allah mendapatkan kejadian-kejadian yang ada di tanggal 10 Muharram ini, ada 10 kejadian atau keistimewaan yang didapat oleh para nabi, yaitu ada 10 nabi. Oleh karenanya dikatakan Asyura. Bahkan ada juga yang mengatakan Allah itu menciptakan 10 yang Asyura ini kebagian ke-10 daripada 10 kemuliaan yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan selama 1 tahun. Mungkin ada Rajab dan lain sebagainya. Dan Asyura itu tepatnya yang ke-10, oleh karenanya dikatakan Asyura. Dan keseluruhannya itu daripada kemuliaan-kemuliaan hari yang memang Allah jadikan hari tersebut mulia, tujuannya satu, takfir lidzunubihim wa khotoyahum. Tujuannya satu, untuk menghancurkan atau meleburkan dosa-dosa hambanya. Jadi Allah jadikan tuh seperti hari Asyura, nanti Rajab, nanti apa banyak tuh ya, Sya'ban, itu semua Allah jadikan tujuannya untuk mengampuni dosa-dosa hambanya dan untuk mensucikan, membersihkan kesalahan-kesalahan hambanya. Karena Allah tahu nih hambanya maha lemah, nggak boleh niat sedikit masih ya. Kalau giliran taat berat, betul nggak? Giliran maksiat giro, niat cewek aja kalau lagi belajar gironya minta ampun. Giliran belajar palanya nunduk mulu, ngantuk. Ya kan, buat taat berat, buat enggak taat, buat maksiat giro. Allah tahu tuh sikap Pak Kaumbun, Aros, Zaki, ya Allah lebih tahu. Oleh karenanya Allah jadikan tuh hari-hari mulia di dalam 1 tahun. Allah fungsikan untuk mengampuni dosa-dosa hamba-Nya. Oleh karena yang sadar diri itu memanfaatkan. Buat mereka yang sadar diri bahwa dia merasa banyak dosa, memanfaatkan waktu-waktu yang memang Allah muliakan. Karena di dalam waktu yang Allah muliakan tersebut, Allah sudah nitipkan tuh. Apa yang Allah titipkan? Pengampunan dosa. Sebagaimana yang kemarin saya ceritakan, Nabi Allah Adam diampuni dosanya. Nabi Allah Nuh diampuni dosa. Apa kemarin istighfar Nabi Adam? Rabbana ighfir lana. Terus wa in lam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Kemudian Nabi Allah Yunus, apa istighfarnya? La ilaha illa anta. Diampuni dosanya. Dan mereka berdua, mereka semua para anbiya sudah mencoba di waktu-waktu tersebut, khususnya hari Asyura, Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Oleh karenanya jangan lewatkan. Dan kenapa usah kita belajar orang beda? Orang yang belajar, orang yang mengkaji, kita dia tahu, dia akan lebih semangat ketika menghadapi hari Asyura. Beda dengan orang yang nggak belajar, yang nggak tahu, bahkan nggak pengen tahu. Ya ketika datang hari mulia, ya dia begitu saja. Berarti tanda orang yang dicuekkan sama Allah. Tapi ketika dia belajar, pengen tahu, oh ternyata hari Asyura itu hari besar. Oh ada faidah-faidah atau fadilah-fadilah yang Allah siapkan. Oh ternyata hari Asyura termasuk hari yang memang Allah muliakan.
Dari kemuliaan tersebut Allah siapkan pengampunan untuk hambanya yang banyak dosanya. Oh, saya ini hamba yang banyak dosa, yang lalai, yang banyak maka ketika saya tahu kesempatan, jangan ditinggalkan. Pernah main bola kan? Kalau ada kesempatan emas diapain? Apa digolin? Digolin. Semaksimal mungkin gimana cara kalau peluang emas tersebut jadi gol. Kalau seandainya nggak jadi gol, kira-kira diapain tuh orang? Hah? Apa kata orang? Ada yang bilang bahlul. Apalagi berkali-kali dikasih peluang emas nggak masuk-masuk, mandul. Wah, banyak dah perkataan-perkataan yang akan sampai kepada dia ketika diberikan peluang emas dia tidak bisa memanfaat. Kayak kemarin Ferry keren main tuh. Jangankan peluang emas, dari jauh yang belum jadi peluang emas bisa dijadikan peluang emas sampai terbang. Ya kan? Ya. Itu namanya peluang emas. Oleh karenanya kita belajar nih. Kita mengkaji lebih banyak lagi tentang keutamaan-keutamaan yang ada di hari Asyura. Kemarin Ustadz sudah ngebahas tentang kemuliaan orang yang memperluaskan rezeki. Udah ngomong belum orang tuanya? Sempetin. Tandain bahwasanya kalian punya ilmu dan kalian menyampaikan ilmu kalian. Dan itu faedahnya kembali ke siapa? Orang tua kalian. Kalau orang tua kalian banyak duitnya, yang enak siapa? Nah, jadi kembali kepada dia sendiri. Betul, kembali kepada diri sendiri. Jangan lupa kalau lagi ngobrol jangan langsung minta duit aja, Mak. Pak, besok hari Selasa bertepatan dengan hari Asyura. Kemarin belajar untuk siapa yang bisa meluaskan rezekinya kepada keluarganya, Allah akan luaskan rezekinya selama 1 tahun penuh. Oh begitu nak. Terus gimana caranya? Kasih duit mama yang lebih. Begitu juga duit saya. Ya, niat di hari Asyura semoga Allah balas rezeki bapak dengan yang berlipat-lipat. Begitu. Jangan tiba-tiba minta duit mulu. Ya, paham Tom? Doain orang tuanya juga di hari Asyura. Nanti juga akan kita bahas insyaallah hari Minggu. Apa yang harus kita kerjakan, kusanan aja, apa aja yang dianjurkan di hari Asyura. Sekarang kita ngebahas tentang keutamaan dulu. Ya, nomor 3, zikru yaumil Asyura. Qil, dikatakan. Nah, ini udah. Belum ya? Kana bimisra. Ya. Ada suatu kejadian di Mesir, rajulun la yamliku illa sauban wahidan. Dilihat kitabnya. Seorang laki-laki tidak memiliki baju kecuali 1 baju. Kalian punya baju banyak sedikit? Banyak. Ustadz ingat banget, alhamdulillah dulu Ustadz punya gamis 2 mondok. Dulu ketika Ustadz mondok itu gamisnya nggak kayak gini, bagus-bagus. Kalau sekarang ganteng-ganteng. Dulu Ustadz kainnya kain kafan. Lah benar, zaman Ustadz tuh benar, kainnya kaku banget. Saking kakunya kan kita kalau duduk itu sila, ini gamis deket dengkul kita berlipat-lipat. Betul nggak? Karena kainnya aja kalian kain bagus jadi nggak berlepit. Zaman kainnya itu karena kainnya kain kafan kasar jadi berlepit. Karena waktu itu punya gamis cuma 2. Jadinya karena sering make, jadi kalau berdiri itu gamis belakangnya ngangkat. Karena berlepit. Kemudian gimana solusinya? Dan gak ada setrikaan, karena mau enak tinggal laundry. Gak ada setrikaan Ustaz. Jadi caranya gimana ketika dari jemuran kelar rapi masih panas, langsung kita gini nih. Seakan-akan setri, padahal nggak apa-apa. Kenapa Ustaz dapat gitu? Ya dari kakak kelas Ustaz begitu caranya ngelipet. Siapin sejadah,
Tapi hal itu jadi nikmat ketika kita ingat sekarang. Ya, kesusahan itu jadi nikmat. Sekarang enak, tinggal enak. Mana baju gua? Kok ini lecek? Wah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Fasalla subha yauma Asyura. Kemudian orang tersebut sholat subuh pada hari Asyura. Fi Jami' Umar bin As, di masjidnya Umar bin As. Amr bin As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai. Faqalat salau imraatun, ada yang ngomong, seorang perempuan ngomong sama dia, a'tini syai'an lillahi asta'inu bihi ala auladi, kasih saya sesuatu sedikit yang saya gunakan untuk anak-anak saya. Yang dimaksud sesuatu tersebut adalah baju. Qala na'am, ya, baik. Faraja ila baiti, ketika mendengar tersebut dia pulang ke rumahnya. Apa yang dia lakukan? Wantaza'a sauba, dia melepaskan dia punya baju yang cuman satu. Wadafa'ahu min syikkil bab, kemudian dia kasihkan tuh min syikkil bab, dari belakang pintu. Kenapa dia ngasih baju dari belakang pintu? Karena nggak punya baju. Karena malu. Lah ini ada anak santri keluar dari kamar mandi nggak pakai baju. Berarti nggak punya malu. Ya. Oleh karenanya adab itu harus dikedepankan. Nggak ada perempuan, saat itu kan perempuan. Mau ada perempuan, nggak ada perempuan, adab itu harus dikedepan. Kita beradab bukan karena ada orang doang. Ya, adab sama Allah juga harus beradab. Adab sama orang juga, sama teman, sama orang tua, sama guru. Ya, harus Makanya ada doa itu ketika kita masuk kamar mandi, ada doanya kan? Apa? Nah, kita berlindung daripada setan perempuan dan setan laki-laki. Bahkan ketika doa buka baju pun juga ada. Dikatakan doa tersebut ketika kita baca doa, maka setan itu tidak bisa melihat aurat kita. Itulah namanya adab. Jadi jangan sampai itu nanti ada di sini keluar baju nggak pakai keluar kamar mandi nggak pakai baju. Ya. Dia kasih itu bajunya dari belakang pintu karena dia malu. Karena bajunya cuma satu. Ini punya baju satu, orang minta kemudian dikasih. Kita punya baju banyak, orang minta, miskin amat lu. Ya. Ya, tuh lihat tuh akhlaknya orang dulu. As-salafuna sholihun. Dia padahal butuh itu baju karena cuma punya satu baju, tapi faqalat, maka perempuan tersebut berkata kepada dia, albasakallah min hulalil jannah. Tuh perempuan yang tadi minta, yang dikasih baju, doain dari depan pintu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau pakaian dari surga. Ya. Fara'atil kalailah, kemudian malam hari tersebut dia mimpi haura ajamilatan, bidadari yang begitu cakep. Wa ma'aha tufahatun laha raihatun thayyibatun. Itu perempuan megang apel, yang apelnya itu wangi banget, merah, seger, kayak baru keluar dari kulkas. Yang megang cakep banget. Ya. Faksaroha fawajada fiya hullatun, yang dibelah. Wajada fiya hullatun, qala laha man anti, dia berkata siapa ente? Qalas,
perempuan tersebut berkata, ana Asyura, saya Asyura, zaujatuka fil jannah. Saya namanya Asyura, istri ente di surga. Itu perempuan yang cakep, yang megang apel merah. Dia bilang, anak Asyura namanya, istri ente di surga. Kaget dia, ya kah? Kaget. Saking kagetnya, fastaqadha, bangun dari tidur. Fawajadal bait, dia mendapatkan rumahnya tersebut qad fahat fihi raihatun thayyibah, rumahnya tersebut udah wangi. Kaget, dalam mimpi ketemu cewek cakep, tiba-tiba bilang, anak istri ente. Wah, dia kaget. Dia bangun tidur, dia mendapat rumahnya itu sudah dalam keadaan fatawaddoa, kemudian dia ngambil wudu, fa shalla rakaatain, kemudian dia sholat 2 rakaat, wa qala, dan berkata dalam sholatnya, apa yang dia katakan? Allahumma in kanat zaujati haqqan fil jannah. Ya Allah, itu tadi perempuan cakep yang megang apel, yang wangi. Kalau seandainya itu benar perempuan saya di surga, faqbidni ilaik, ambil nyawa saya. Ambil nyawa saya. Qadarullah, Allah istijabah dia punya doa. Fastajaba Allah du'aahu wa mata fil hal. Ya khair. Gitu kan. Kalau kayak gitu ya khair kan? Ya, meninggal dapat istri bidadari di surga. Gara-gara apa? Sedekah hari Asyura. Padahal nih orang nggak punya duit, nggak punya harta, cuman punya 1 baju. Kemudian dia sedekahkan, Allah kasih balasan yang sangat luar biasa. Saking luar biasanya minta mati, pengen ketemu yang namanya bidadari, hadiah daripada orang yang sedekah di hari Asyura. Bisa jadi ente nanti di hari Asyura ada yang ngeluarin duit sedekah sama orang yang anak yatim, atau sedekah diam-diam di masjid, tiba-tiba mimpi dapat bidadari, mau minta mati. Ya, yang keempat, ya, kana firai, itu daerah itu sebuah kota di Madinah, masyhur, sebuah kota yang terkenal. Khorasan bainahu wa baina Nisaburi, ya, sebuah kota. Terdapat seorang hakim yang kaya, qadhin ghaniyin. Faja'ahu faqirun yauma Asyura, datang nih orang miskin, orang kere. Ya. Orang kere datang bertepatan pada hari Asyura. Faqala lahu, berkata kepada orang hakim yang ya, a'azzallahul qadin, semoga engkau Allah muliakan wahai hakim. Dipuji. Orang kalau ada maunya kan muji dulu, betul nggak? Dipuji dulu, diangkat dulu. Kita kan tahu ini pasti ada maunya nih, gitu kan? Ana rajulun faqirun dziyal, saya ini seorang fakir, seorang miskin yang memiliki keluarga, yang memiliki tanggungan keluar. Wa qad ji'tuka mustashfi'an bi hurmati hadzal yaum, saya ini datang kepada kamu mustashfi'an, meminta, thalabul fi'il tuh yang besar sudah belajar kan? Ya, mustashfi'an berarti meminta syafaat, minta bantuan, minta pertolongan. Bi hurmati hadzal yaum, dengan kemuliaan hari ini nih. Karena si fakir tahu hari adalah hari Asyura,
Asyura. Dia tahu nih benar. Ya. La tu'tiyani asyarata amnanin khabzin wa khamsa amnanin lahmin wa dirhamain. Kamu memberikan saya 10 roti dan 5 daging dan 2 dirham. Ya orang miskin mintanya nggak banyak-banyak, sekiranya buat makan buat sekarang dan besok cukup, atau makan untuk hari itu untuk dia dan anak-anaknya. Kemudian apa jawaban qadi tersebut, jawaban hakim tersebut? Fa wa'adahul qadi bidzalika ila waqti zuhur. Oh, ente minta itu doang. Ya udah kalau begitu nanti ente datang ya pada waktu zuhur. Faraja'a fa wa'adahu ilal asri. Kemudian orang tersebut datang waktu zuhur. Sudah datang waktu zuhur, dijanjiin lagi nanti aja asar ya kemari lagi. Ada kan orang kayak gitu kadang-kadang ya. Bang, udah zuhur nih bang. Oh iya, apaan ya? Tadi kan janji katanya mau ngasih anak hadiah. Ntar aja dah asar. Mungkin karena dia sibuk atau gimana, Allah alam. Ya. Falamma ja waktul asar, ketika datang waktu asar, sudah sampai waktu asar, lam tu'tihi syai'an. Dia enggak ngasih sesuatu. Ngomong doang. Ngomong doang itu orang. Janji zuhur kagak ngasih. Udah asar juga kagak ngasih. Kesel enggak tuh orang? Itu orang miskin yang dijanjikan kesel. Entah ini qadhi karena lupa atau karena dia nggak mau ngasih. Fadhahabal faqir munkasirul qalbi. Itu orang fakir pulang hatinya gondok sedih karena dijanjiin doang. Famara binasrani jalisin bi babi dari. Ketika pulang lagi gondok hatinya, dia ngelihat ada orang duduk di depan pintu, tapi dia Nasrani, bukan beragama Islam. Faqala lahu, maka berkata nih orang tersebut kepada orang Nasrani yang lagi santai minum kopi. Depan rumah santai minum kopi sama 1 buah roti sambil ditemani istri, kata Faro sambil jisamsu kan ya. Faqala lahu bihaqqi hadzal yaum, datang dia berkata karena kemuliaan hari ini, a'tini syai'an, kasihkan saya sesuatu. Faqala Nasrani, maka orang Nasrani tersebut berkata, wa ma hadzal yaum, emang hari ini hari apaan? Ente bilang hari ini hari mulia, emang hari ini hari apaan? Fadzakarallahu fi sifati syai'an, maka orang miskin ini karena dia tahu hari ini hari Asyura, hari yang mulia, maka dia sebutkan tentang kemuliaan-kemuliaan yang ada di hari tersebut. Oh, hari Asyura tuh begini, orang yang sedekah tuh begini, orang yang berbuat amal baik tuh begini, disebutkan semua tuh. Faqala lahu Nasrani, kemudian orang Nasrani itu berkata kepada dia, udhkur hajatak ya khair, ya khair, mana apa yang mau ente pinta? Tuh, sudah tahu kebayang-kebayang ya khair, mana yang ente pengen pin? Faqad aqsamta bi'azimil hurfah, ya sungguh engkau telah menyebutkan dengan kemuliaan bulan tersebut. Dzakara laul khubza wal lahma wa dirhamain. Kemudian orang tersebut yang minta menyebutkan, ya udah enggak usah banyak-banyak, kasih saya 2 dirham, kasih saya roti dan kasih saya daging. Fa'atahu asyrata afqizatin. Kemudian yang dikasih bukan cuma 2 atau 5, tapi hampir 10 dikasih. Wa mi'ata min lahmin, 100 daging dikasih. Wa ishrina dirhaman, dan 20 dirham. Mintanya dikit, dikasihnya banyak. Kenapa? Karena tahu keagungan pada hari Asyura. Wa qala hadzal lak,
ini buat ente. Wali alik, buat keluarga ente, karena dikasihnya banyak. Madum tahayyan fi kulli syahrin karomatan li hadzal yaum. Selama ente hidup, ya, saya akan berikan untuk ente setiap bulannya karena kemuliaan pada hari ini, atau karena saya ingin memuliakan hari ini. Fadhahal ila manzilih. Kemudian orang tersebut yang miskin pergi atau pulang ke rumahnya. Falamma jannal lail, ketika malam hari datang, wa namal qadhi, dan orang hakim yang kaya tersebut tidur, sami'a hatifan. Hatifan itu seperti suara, ya, bisikan di dalam mimpinya, berkata, irfa ra'saka, angkat mukamu. Farafa'a, dia mengangkat ra'saha, dia mengangkat kepalanya. Fa'absara qasran, kemudian dia melihat sebuah bangunan, mabniyatan bil binatin, yang terbangun daripada bangunan yang terbuat dari emas, walabinatin min faddatin, dan daripada bangunan dari perak, wa qasran min yakutah, ya, hamra yabinu zahiruha min batinihi, dan satu bangunan lagi terbuat dari yakut, ya, yang berwarna merah, yang luarnya itu, dalamnya itu tampak dari luar. Dia melihat, kaget melihat dua bangunan besar tersebut. Faqala ilahi ma hadhanil qasrani, wahai Tuhanku, apa ini bangunan yang megah tersebut? Bangunan apa ini? Faqila, maka dikatakan, hadzani kana laka law qadaita hajatal faqir. Ini sebenarnya buat ente. Ini bangunan dari emas, dari perak, dari yakut merah, yang ente lihat begitu indah sampai ente kagum. Ini sebenarnya buat ente, ya. Falamma raddattahu sara li fulani nasrani, tapi karena ente enggak ngasih orang fakir yang minta sama ente pada hari Asyura, maka bangunan ini dikasih kepada si fulan yang orang Nasrani yang ada dekat rumah ente. Enggak jadi buat dia. Qala fantabahal qadhi mar'uban yunadi bil waili tsubur, maka hakim tersebut kaget ketika bangunan indah tersebut tidak jadi diberikan buat buat dia. Bangun, cepat-cepat dia pergi. Sampai bahasa kasarnya kalau dia manggil, wah sialan juga tuh si Yahudi, ngapa yang tadinya buat ana jadi buat dia. Kesel dia. Fagoda ila nasrani, cepat-cepat dia temuin tuh Yahudi. Kurang ajar juga, bangunin cakep-cakep yang seharusnya buat saya, ngapa jadi buat dia. Dia buru-buru kepada Nasrani tersebut, faqala, dan berkata, madza fa'altal barihah minal khair. Hei Nasrani, apa yang ente lakukan kebaikan tadi malam? Faqala wa kaifa dzalik, apa ente tahu hal tersebut? Fadzakara lahu ru'yah, kemudian diceritakanlah mimpi tersebut kepada orang Nasrani. Summa qala lahu, kemudian berkata baginya, bi'nil jamil alladhi amiltahu ma'al faqiri bi mi'ati alfin. Jadi setelah diceritakan bahwasanya dia mimpi ente ini dapat dua bangunan yang begitu mewah, yang terbuat dari emas, yang terbuat dari perak, bahkan ada bangunan yang kelihatan dari dalamnya tuh kelihatan dari luar,
yang terbuat dari yakut berwarna warna merah. Diceritakan semua. Kemudian qadhi atau hakim yang kaya tersebut jual apa yang dapatkan jual. Ana beli ya, ana beli bimi'ati alfi dirhamin, 100.000 dirham. Faqala ayyuhal qadhi, maka orang Nasrani tersebut berkata, wahai hakim, kullu maqbulin ghali, segala sesuatu kalau sudah diterima itu jadi mahal. Segala sesuatu kalau sudah diterima jadi mahal harganya. Dikirain mau dinego. Ya. Kullu maqbulin la abi'u zalik bimitsil ardi kulliha. Saya enggak bakalan jual walaupun ente beli dengan bumi dan seisinya. Atabkhalu alayya bil qisrain. Apakah ente bakhil sama ana dengan 2 istana tersebut? Maksudnya ini si Nasrani ini bilang, ente bakhil sama ana. Ana kan dapat itu karena ana memberikan hadiah kepada orang fakir. Sampai ente mau beli, ente bakhil sama ana. Apa kata dia? Faqala anta lastal muslim. Ente bukan muslim. Enggak berhak ente mendapatkan bangunan di surga. Bangunan mewah begitu hanya untuk orang muslim. Faqata azunaro. Zunaro itu pakaian kebesaran orang kafir. Ya, pakaian kebesaran orang Yahudi tersebut. Pas itu pakaian kebesarannya di depan hakim. Faqala asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa ana dinahu huwal haq. Setelah mendengar bahwasanya kemuliaan tersebut hanya didapatkan orang yang berislam atau orang yang masuk Islam, maka orang Yahudi tersebut masuk Islam. Ini karena kemuliaan atau dia memuliakan atau memberikan hadiah kepada orang yang fakir di hari Asyura. Yang nomor 5, zakara ba'duhum annahu yaqra fi awwali yaumi minal Muharram. Ini keutamaan bahwasanya orang yang membaca fi awwali yaumi minal Muharram. Udah ini mah. Ya. Jadi sampai di situ tentang kemuliaan sedekah pada hari Asyura. Nah, kita lihat di sini dalam kitab Tanbihul Mughtarin, daripada akhlak-akhlak orang-orang soleh terkait masalah sedekah. Ya, wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum, termasuk daripada akhlak-akhlak mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Yang pertama, kasratu sedekah bi kulli ma faddala an hajatihim lailan wa naharon. Ini akhlak-akhlak orang dulu itu, dia gemar sama yang namanya sedekah. Enggak mandang waktu. Kalau kita kan masih mandang waktu. Kadang-kadang hari Jumat nih pahalanya double, kita sedekah. Oh, ada anak yatim nih, pahalanya double, kita sedekah. Kalau orang dulu nggak lihat, kapanpun ada kesempatan buat sedekah, dia sedekah. Baik malam, bahkan tuh kita punya dengar tuh Abu Yasan Baharun itu ketika mau membangun bangunan namanya Darul Aitam, ada namanya Darul Aitam. Darul Aitam berarti kan bangunan anak-anak yatim. Ya, sekarang ini diisinya campur. Beliau tuh punya uang 10 juta. Kalau dihitung-hitung untuk bangunan tersebut kayaknya nggak cukup. Kemudian apa yang dilakukan beliau? Malam hari itu beliau keluar, kalau nggak salah cerita ini didampingi juga mau sesegap. Ya, keluar itu zaman dulu itu orang-orang tukang beca itu kadang-kadang saking lelahnya nyari duit sampai ketiduran di becanya. Jadi nggak pulang.
Sekalian kalau subuh itu ngangkut orang yang mau ke pasar, dia jadi nggak pulang lagi. Mereka pada tidur di becaknya. Apa yang dilakukan Abu Yasan ini, kalau 10 juta nggak cukup, maka 10 juta ini disodakohkan tuh, dikasih becak yang lagi tidur, ya rumah-rumah orang yang nggak mampu, ya mengamalkan. Apa yang terjadi? Ternyata nggak lama kemudian ada orang yang nyumbang berkali-kali lipat daripada 10 juta. Ya, makanya mana qasomalun min sadaqatin bal yasdat. Bahkan Nabi sampai 3 kali bilang tuh, nggak bakalan, kata Nabi, nggak bakalan harta berkurang atau habis karena sodakoh. Tapi Nabi janjikan bal yasdat, sampai 3 kali Nabi bilang, tapi bakalan bertambah. Kenapa begitu? Meyakinkan. Artinya jangan ragu. Ketika punya uang, gemar untuk bersodah, dan ini adalah pekerjaan atau akhlaknya as-salafun as-salihun. Wa man lam yajid minhum syai'an, dan mereka ketika tidak mendapatkan sesuatu minal mal wa ta'am, tidak mendapatkan sesuatu dari harta, dari makanan. Nah, contohnya yang tadi kita ceritakan tuh, nggak ada di rumahnya, apa yang dilakukan? Bajunya dilepas buat sodah. Bahkan cerita yang kemarin apa? Ada orang mendapatkan fadilah sodaqah di hari Asyura, dia pulang, ketika pulang tidak mendapatkan apa-apa, di meja makan nggak ada, di kulkas nggak ada. Apa yang dilakukan? Dia ambil baju keluarganya, mungkin baju anaknya, mungkin baju istrinya. Buat apa? Dijual. Atau itu dia sodakohkan. Kenapa begitu? Supaya tidak ketinggalan faidah atau kemuliaan yang ada di hari Asyura. Tidak mendapatkan harta, tidak mendapatkan uang, tidak mendapatkan makanan, masalan tasaddaqa bi afil adza, maka minimal dia sodakoh dengan mencegah gangguan yang ada. Makanya tumitul adza anit thoriq sodakoh, ngambil gangguan daripada jalan, misalnya ada duri, itu juga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sodakoh. Nabi yang bilang. Nah, ini juga sama Ustadz, lihat nih di rayon, kalau sumama ada makanan, ada sampah yang gak masuk di tempat sampah, jangan dilihat. Kalau bisa diambil, masukin tong sampah, itu juga sodakoh, jangan dibiarkan. Pernah ada suatu cerita, orang ngelamar kerja. Ini banyak yang mau ngelamar kerja di perusahaan tersebut. Saking banyaknya sampai ngantri. Akhirnya ternyata perusahaan tersebut ketika orang sudah masuk nggak ditanya, langsung suruh pulang. Datang mau diinterview langsung suruh pulang. Datang lagi suruh pulang. Ada satu orang ketika dia datang langsung jabat tangan, langsung dibilang sama dia, kapan ente mau kerja di sini? Sampai yang pulang duluan itu bilang, kok kita nggak diinterview, baru datang langsung suruh pulang. Yang di bawah itu ngumpul, akhirnya iya Anda juga digituin, ngapa ya? Sehingga orang yang ini tersebut datang salaman langsung dibilang, kapan ente mau kerja di sini? Kaget dia. Awalnya dia udah ngedon, karena apa? Melihat teman-temannya katanya habis disalamin langsung suruh pulang. Ini dia disalamin, tiba-tiba masalah yang ditanya, kapan mau kerja di sini? Apa jawaban orang yang punya perusahaan? Kita nggak bertanya orang di sini, tapi kami sudah lihat di CCTV bagaimana akhlak ente di tempat ini. Bagaimana ketika ente datang pertama ente lepas sendal. Bagaimana ketika ente melihat buku yang jatuh ente angkat. Bagaimana ente melihat ada sampah yang bukan di tempat sampah ente ambil. Kami yakini bahwasanya ente punya attitude, punya pribadi yang inilah yang kami butuhkan. Tuh gara-gara akhlak.
diterima. Ya, bisa jadi gara-gara sering angkatin sampah di rayon, Allah tahu, Allah angkat derajat. Ya, paham Tom? Oleh karenanya nanti Ustadz malam ini Ustadz tunjuk tuh. Ya, Ustadz tunjuk nanti ketua rayon kiri dan kanan sama bagian yang bertanggung jawab untuk di depan kamar mandi tuh. Ya, supaya nggak becek. Ya. Supaya nggak becek. Nanti saya tunjuk yang bertanggung jawab. Ya, sedikit lagi. Waqad kana shadaqatil fuqara fi zamanil madi aksar min shadaqatil agniya. Nah, ini kata aslafuna sholihun apa? Sedekahnya orang-orang fakir pada zaman dulu lebih banyak daripada sedekahnya orang-orang kaya. Kenapa? Li'adamid dikharihim al-malu wa ta'am. Karena dia tidak menyimpan atau enggak memiliki harta dan makanan. Jadi dia udah enggak memiliki harta dan makanan dan berani buat sedekah. Bahkan mengorbankan diri dia untuk sedekah. Oleh karenanya orang miskin itu sebenarnya lebih giroh buat sedekah. Kenapa? Karena dia merasakan susah. Ya, merasakan susah. Lebih gampang buat sedekah. Maka yang sangat beruntung lagi ketika ada orang kaya, dia punya harta, mudah untuk bersedekah. Bahkan dikatakan di sini tadi sebanyak waman lam yatakarram bimalihi. Karena Abdullah bin Abbas mengatakan waman lam yatakarram bimalihi, orang yang tidak mendapatkan kemuliaan dengan hartanya. Dia punya rezeki banyak, punya tanah banyak, punya penghasilan banyak, punya duit simpanan banyak, di ATM banyak. Dia tidak bisa mendapatkan kemuliaan dengan hartanya. Fatarokahu jami amali aula, maka meninggalkan hartanya itu lebih utah. Kenapa? Karena yang namanya harta itu nanti akan dihisap. Betul nggak? Pernah ceritanya kan gara-gara kampak doang, gara-gara satu kampak yang tadinya dia dapat harta yang begitu banyak karena menang perlombaan, kemudian Allah uji dengan satu kampak. Tahu kan ceritanya kan? Nah, jauh. Gara-gara satu kampak dia ditanyanya bertahun-tahun bagaimana dengan harta yang begitu banyak. Akhirnya dia nggak mau nerima tuh hadiah yang begitu banyak. Ya. Jadi kalau seumpama dia diberikan harta tapi dia tidak bisa mengambil kemuliaan dengan harta yang Allah berikan, lebih baik itu hartanya. Lebih baik tinggalin harta. Wa kana Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, la tahqiru minas shadaqati syai'an fa innal habbat minha tuzanu yaumal qiyamah bijibalil ajr. Begitu juga jangan kalian rendahkan atau remehkan dari sedekah yang kecil. Enggak boleh remehin, ya segitu doang ente, ya 1000 doang, ya gocap doang. Ya, pokoknya meremehkan, jangan. Kenapa? Karena yang sedikit itu Allah akan balas seperti gunung yang berupa pahala. Seperti gunung yang berupa pahala. Bagaimana dengan orang yang bisa sedekah dengan yang banyak? Yang Allah berikan kemuliaan harta, dia jadikan harta tersebut untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Ya. Jadi besar kecilnya sedekah itu bukan dilihat dari nilainya, tapi dilihat dari apa yang dia punya. Safaros punya 1 M, amin. Biar bisa kawin Safaros, kawin beli mobil, wah. Ya. Tapi kalau punya uang yang pertama ingat,
Dahulukan apa-apa yang berkaitan dengan akhirat. Nanti dunianya ngikut. Zuhud akhirat enggak? Ya. Ustadz atau Iklil punya duit 1 T. Ya. Ustadz juga nggak pernah ngia 1 T semana tuh. Iklil 1 T, sodakonya 1 M. Ustadz Faros 1 M, sodakonya 500 juta. 500 juta setengah M, betul nggak? Iklil 1 triliun, sodakonya 1 M. Berarti mana yang pelit? Dua-duanya nggak ada yang pelit karena mau sodako. Tapi Ustadz lihat di sini, dilihat besar kecilnya itu dilihat dari kemampuan dia sendiri. Paham Tom? Oleh karenanya nanti sebagaimana Ustadz bilangin, kita akan menghadapi hari Asyura. Ustadz akan adakan di sini insyaallah santunan buat anak yatim. Kemudian juga kita nanti buka puasa. Ya, di sini Ustadz ajak siapa yang coba untuk mengamalkan ilmunya. Ya walaupun sedikit, yang penting mau mengamalkan. Dari situ nanti akan buah keberkahan akan muncul. Ya, Ustadz enggak berharap banyak, tapi Ustadz berharap kalau bisa setiap santri itu belajar mengamalkan apa yang dia dapat dari pelajarannya. Ustadz enggak mengharapkan besar. Kalau besar alhamdulillah. Ustadz mengharapkan bahwasanya setiap santri itu belajar untuk mengamalkan ilmu. Setidaknya dia pernah dengar, dia pernah faham, dan dia pernah melakukan dan berusaha untuk mengamalkan. Karena yang namanya keberkahan dan buah daripada ilmu tersebut adalah amal untuk terhadap ilmu tersebut. Kalau nggak ada amalnya ya susah. Berarti ibarat kata pohon nggak ada buahnya, tidak bisa dimanfaatkan oleh orang. Paham Tom? Nah itu Ustadz himbau kepada seluruh santri, ya, jangan minta sama orang tua. Ustadz ingetin, jangan minta sama orang tua. Orang tua sudah ada bagiannya tuh, sudah diumumkan sama Ustadz Ardi. Ustadz pengennya tuh ambil dari uang jajan kalian, belajar infak dari apa yang memang menjadi jatah kali. Ya, mau 5.000, mau 2.000, keluarkan. Dan Ustadz nggak mandang itu siapa yang ngasih 1.000, 2.000, 3.000, 10.000. Kalian tahu kemampuan kalian sendiri, betul nggak? Fajar, Ustadz mungkin tahu. Fajar Ustadz nggak tahu Fajar jajannya berapa, Putra berapa, punya uang berapa. Ustadz nggak tahu. Yang lain, ya, Tom, jelas kira-kira? Alhamdulillah. Kita tutup. Sebelum kita tutup nanti Ustadz akan bacakan beberapa muraqabah usbu'iyah bima yatal fi jamil aqsam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi allimna alladhi yanfa'una